Halo guys, balik lagi bareng kita di podcast Pink Lab. Hari ini kita bakal ngebahas berbagai macam liga, nggak berbagai macam sih, mungkin 2 liga aja yang kita lebih fokusin untuk kita bahas. Di sini juga gue udah bareng sama teman-teman kita, teman-teman gue ada Cito. Halo guys. Itu yang ikoniknya. Kalau di Air Jordan di original. OG. Oke. Ini di original hello guys. Black and red nih kalau di OG Air Jordan nih. As usual ya, karena kita mau ngebahas suatu liga yang ekspertisnya Cito. Jadi Cito hari ini gak bisa jadi moderator. Jadi Cito ini gak bisa jadi host. Jadi yang jadi hostnya gue. Karena yang dibahas ini bukan ekspertis liga gue. Jadi gue ngasih kesempatan Cito untuk menjadi panelis atau jadi pundit hari ini. Ya Cit ya? Siap ya Cit? Siap. Oke, next ada Coach Aldi. Yo. Halo bro. Yo bro. Gimana? Udah sering nonton bola lagi? Udah kembali lagi keceriaan hidup lo? Udah mendingan lah, lumayan ngelihat orang passing-passing. Tapi awkward gak sih nonton bola gak ada penonton tuh? Aneh sih. Aneh. Anehnya tuh bukan karena gak ada penontonnya, anehnya karena penontonnya ditambahin artifisial gitu loh. Jadi oh iya. Lo nonton Liga Jerman? Liga Jerman, Liga Spanyol, Liga gue nonton Liga Korea kemarin itu diisi kayak suara crowd gitu, artifisial. Oh, nonton Liga Korea? Di channel apaan bro kalau boleh tahu? Oh itu gue penasaran gila. Gue streaming cari-cari aja. Arira ini NHK. Ini jarang-jarang loh orang nonton Liga Korea sampai streaming. Lu punya jagoan lagi di Korea jangan-jangan? Ada. Urawa Red apa Soju Super Junior. Kalau Urawa Red itu Liga Jepang. Iya bercanda gue sama apa namanya ini Samsung Swan Blue Wings. Nah itu Swan Blue Wings gitu. Enggak, jagoan gue Daegu. Oh, one of epicentrum corona ya di Korea. Oke deh. Udah ya, kita bertiga doang ya. Ya yang itu jangan dilupain dong. Oh iya lupa. Satu lagi. Satu lagi. Drum roll dulu. Mana suara drumnya? Ini satu lagi. Ron, apa kabar Ron? Iya. Gitu deh. Kok sedih banget? Kenapa? Liga Inggris belum mulai? Liga Inggris belum mulai. Biasa aja sih. Iya lo, Liga Inggris belum mulai sedih. Liga Inggris mulai ntar tambah sedih. Kasian juga sih. Tapi enggak. Gua mau mengurangi rasa sedih lo. Kita nggak bahas Liga Inggris hari ini. Ya, jadi lo bisa buang rasa kecewa lo sama Liga Inggris hari ini. Ya, kita ngebahas 2 liga. Kita ngebahas Liga Spanyol sama Liga Jerman hari ini. Karena itu 2 liga yang belum mulai. Gak ada Rizky yang bantuin bela MU. Ya, jadi apa MU di podcast hari ini? Untung gak dibahas. Oke. Menarik sih. Jadi kita ngebahas. Gue lagi apa ya? Lagi interest juga nih sama Liga Spanyol yang baru mulai. Kemarin ada pertandingan pembukanya itu. Ada yang nonton nggak pertandingan pertama yang kemarin? Nonton, gue gokil. Itu gue udah nantiin banget sih. La Liga is back. Sevilla lawan Real Betis ya kan? Bener nggak? Sevilla menang ya 2-0 ya? Itu top banget sih. Emang Sevilla sih emang lagi naik banget sih. Nah ini gue mau nanya langsung ke Cito. Cito, sebagai fans Real Madrid, terus gitu ngeliat Sevilla dipegang sama Julian Lopetegui yang notabene ex Real Madrid manager, terus gitu jago ngelatih Sevilla, gimana toh menurut lo? Sekarang kan Sevilla kan di table tuh peringkat 3 ya kalau nggak salah. Iya peringkat ketiga sekarang. Dia beda 9 poin sama Madrid beda 9 jadi gimana toh? Jadi kalau lo lihat Sevilla yang sekarang tuh ofensif banget. Ya kalau kita lihat dulu pas di Madrid, formasi yang dia bawa itu nggak pas di pemain Madrid sih. Gaya gelandangnya itu juga beda sih. Kita lihat ya. Sama gaya gelandang Madrid. Tapi kalau yang di Sevilla ini bisa cocok dengan komposisi pemain, dengan arahannya dia sih bisa pas. Makanya gue lihat juga aneh sih. Nah mungkin faktor keduanya sih menurut gue yang buat
Lopetegui nggak bertahan lama sih karena ya lo tahu lah, mungkin teman-teman di sini atau pendengar yang lain juga tahu kan kalau di Madrid itu tekanannya sangat besar kan. Nggak menang sedikit aja ributnya kayak nggak menang 100 tahun. Tapi Lopetegui itu dia itu dipecat sama Football Association-nya Spain itu gara-gara dia accept Madrid job ya waktu dia masih ngelatih Spanyol mau tiba-tiba. piala apa? Eropa dunia ya, gue lupa deh. Dunia itu kemarin 2018 tiba-tiba dia diumumkan melatih, maksudnya dianggap di saat tim lagi menyiapkan timnasnya secara serius kok malah berhubungan dengan Madrid dan malah sign kontrak. Itu kan menjadi kekecewaan presiden PSSI-nya Spanyol saat itu. Nah, bukan PSSI dong. FA-nya. FA-nya kenapa PSSI-nya kalau kan PSSI juga kuat. Itu udah sepak bola Indonesia, bro. Masa sepak bola Spanyol jadi PSSSS? Iya dong ya. Ya, kayak patokannya Spanyol kan Indonesia, Jar. Oh gitu ya patokan. Tapi menarik ya, Sevilla ini juga kita lihat pemainnya juga oke ya. Materi pemainnya untuk musim ini gimana menurut lo? Lumayan sih. Dia apalagi tuh lihat di back kanan back kiri dia punya Reguilon yang maju sama Jesus Navas kan dia tarik lagi. Tapi sebenarnya yang gue sorot sih Betis juga tuh pemainnya jago sebetulnya. Bukannya halnya Diego Carlos ya back tengahnya ya kalau untuk defendernya Sevilla. Iya. Yang masih muda itu. Nah, itu juga paten juga sih, calon-calon pindah juga itu sih gue bilang nanti ya. Tapi kalau lo lihat di mana di Betis ya, lo lihat dia punya Telo, dia punya Nabil Fekir, dia punya Canales. Bahkan dia juga di back itu ada Barca sama Moreno, itu kuat juga. Tapi emang ya ada bisa kita lihat emang Sevilla di sini lebih matang sih secara permainan ya. Kalau lo nonton memang yang diterapkan sama Lopetegui emang lebih bagus, taktiknya lebih baik daripada Coach Rubi. Tapi itu good game sih kalau lo nonton. Ini baru menarik juga sih, Sevilla itu strikernya sekarang Luuk de Jong. Luuk de Jong berarti itu striker kan dulu yang dulu di Twente bukan sih, Di? Iya, Luuk de Jong. Itu yang dulu di Twente, Dia di Sevilla kan nyetel banget ya, coach ya. Disclaimer aja nih, Aldi ini kan dulu kuliah di Belanda ya. Jadi dia tuh salah satu expert juga di Liga Eredivisie. Makanya gue kalau mau nanya-nanya pemain ex Belanda yang terkenal di Europe, dia kayaknya knowledge-nya luar biasa. Jadi seinget gue Luuk de Jong itu dulu di FC Twente ya. Terus dia pindah ke di Eindhoven juga kan sempet kan? Iya, dia sempat di Eindhoven gue nggak inget, cuman seingat gue dia sempat main di Inggris nggak? Iya di Inggris di mana? Di Newcastle kalau nggak salah. Sama di Mönchengladbach juga sempat dia. Dia menarik nggak sih musim ini? Gue nggak nonton Sevilla, gue nggak ngikutin. Tapi dia itu dulu kan lumayan, maksudnya jadi highlight striker yang ya bisa jadi dulu number 9-nya Belanda tapi kurang bersinar, kurang perform gitu. Tapi sekarang gimana toh di Sevilla? Sekarang di Sevilla sih lumayan sih ya, walaupun dia mainnya udah cukup banyak kalau kita lihat statistiknya ya. Ya walaupun jumlah golnya belum begitu banyak ya, dengan dia bermain 25 kali sih udah cukup lumayan ya. Apalagi pengalamannya dia ya. Dia pernah di Twente, dia pernah di Mönchengladbach, dia pernah di Newcastle, dan terakhir dia di PSV kan. Di PSV dia cukup kuat loh, dia 5 tahun di sana, 159 kali main dengan 94 gol. Maka dari itu kan Sevilla ngebeli kan. Oke, pertanyaannya sekarang conclusionnya. Jadi lebih jago Luuk de Jong apa Karim Benzema? Karim Benzema. Kok nanyanya aneh gitu? Oh nggak aneh ya? Karim Benzema. Enggak, gue masih, gue bukan tim Benzema sih, jadi gue sama striker gue tanya sama Benzema. Nah, gue juga bukan tim Benzema, tapi kalau dibandingin sama Luuk de Jong ya nggak fair to fair. Oh nggak fair to fair ya? Ibrahimovic. Loh, kok nggak fair to fair? Gimana maksud lo? Nggak fair to fair sama striker La Liga kok nggak fair to fair? Ya timnya aja beda, sejarahnya aja beda. De Jongnya kalau levelnya De Jong itu se-Van Persie oke lah. Gitu. Oke. Kalau Luuk de Jong ya cocoknya dibandinginnya sama Andy Carroll, iya nggak? Martial gimana Martial? Posturnya juga mirip tinggi. Ya kalau Martial mah dibandinginnya sama siapa ya pantasnya ya? Sama Iago Aspas.
Siapa? Iago Aspas. Martial. Mendingan Martial debut langsung bobo Liverpool lah. Iago Aspas kemana? Gitu. Oh, dengar ya. Dengar. Martial sama Lilian sama anaknya si Lilian tuh Lukas Thuram ya? Markus. Ya juga jagoan Markus Thuram. Iya. Janganlah. Ya, kalau musim ini emang ya gue expect lebih sih dari Martial. Ya udah nggak usah ngomongin Liga Inggris, udah diam lo. Nah, udah pasti juara Liverpool, lanjut aja. Nah udah, terus kita ngebahas banyak pertandingan seru ya. Tanggal 13 kemarin, by the way kita ini rekaman hari Senin loh. Jadi udah banyak pertandingan kita lewatin dan kita harus bahas tuh. Tanggal 13 kemarin ada Valencia Levante, ada yang nonton? Gue juga nonton sih. Seru ya, satu sama ya. Itu seru banget sih, golnya tuh betul-betul di injury time semua itu. Oh gitu? Valencia, yang si Moreno golin di menit 89, tapi Levante harus kebobolan penalti. Akhirnya Levante harus jebolin. Tunggu, Valencia itu peringkat berapa sekarang? 7 ya kalau nggak salah. Peringkat 7 kalau nggak salah. Jauh. Tapi dia sudah nggak jauh dari klasemen. Kalau dilihat ya, Valencia itu poinnya masih 43, peringkat 4 zona Liga Champions itu ada di Real Sociedad 47, itu cuma beda 4 poin, Jar. Tapi masih banyak sisa pertandingan, masih ada 10 lagi ya. Makanya maksud gue bilang ya ini terbuka banget sih kalau lihat tabelnya La Liga ya. Masih ada Sevilla, Real Sociedad, Getafe, ATM dan Valencia. Bahkan sampai Villarreal sama Granada atau even Bilbao nih sekarang peringkat 4 sama peringkat 10 beda poinnya aja nggak nyampe 2 digit. Dengan sisa pertandingan sisa 10 itu masih terbuka banget segala kemungkinan. Iya ya, peringkat 4 sama peringkat 10 itu cuma beda 9 poin ya La Liga ya. Nggak nyampe 2 digit dan sisa pertandingan masih 10. Kan abis Covid kita nggak tahu kan permainan arahnya kemana. Kayak kita coba lihat Schalke, itu menurun banget permainannya. Habis Schalke COVID. Dari sebelum Covid juga udah menurun sih. Tapi kalau lo lihat abis Covid parah sih, udah nggak ada obat ya. Kalau kita bahas itu. Kita bahas juga Jerman. Nah, terus kita banyak pertandingan Valencia oke, seru 1-1. Terus Barcelona menang. Barcelona menang gila sih 0-4 lawan Mallorca tuh. Calon juara Liga Spanyol musim ini. Yes. Gila sih. Gimana ngelihat Messi golin lagi itu apa ya, orgasm buat para pencinta sepak bola kali ya. Gila sih. Luis Suarez assist ke Messi golin tuh kayak wah, finally football is back. Iya sih, itu udah nggak bisa dipungkiri sih pemain-pemain itu. Tapi kemarin emang Barca ya, being Barca ya. Tapi katanya Aaron Messi mau ke MU, enggak ya? Aduh, Aaron. Kapan gue ngomong? Salah ya. Salah berita gue ya. Nah, ini mengarang bebas ini. Oh gitu. Ngapain juga dia ke MU ah? Ngasih bansos. Kenapa ya? Aduh, terus juga ada Atletico Madrid yang kemarin ketahan seri sama Bilbao. Bilbao itu jago bro. Dia masih pakai peraturan, pakai anak daerah kan? Pakai putra daerahnya kan? Kebijakan Pemprov pakai pergub. Pakai pergub, jadi yang boleh main di klubnya cuma putra daerah atau putra daerah yang memiliki keturunan darah Bas. Oke. Yoi. Ada bisa ceritain sejarahnya nggak? Itu menarik banget. Misalnya, tapi Jar ya, lo kalau misalnya pernah nongkrong di Basket Kuningan, lo boleh main di Bilbao. Oh, oke. Kenapa gitu? Darah Bas ya, kan ada darah Bas ya. Oh, lucu juga loh. Ya, sekali-sekali. Aduh, Cita udah mulai tua nih, joknya garing. Iya, lucu juga deh Aaron lama-lama nih. Ya, sih dibanding. Gue yakin banget nih. Cito nih udah gatel banget nih sama pertanyaan gue yang terakhir nih. Apa? Real Madrid menang ya toh lawan Eibar. Jelas banget sih. Gitu. Coba deh, udah gue kasih waktu dan tempat. Gue persilahkan lu jelasin itu kemenangannya Madrid 3-1 lawan Eibar. Iya itu sih, itu ya akhirnya ya Madrid bisa kembali turun ke lapangan ya. Madrid itu kan butuh kepercayaan kembalinya rasa kepercayaan diri yang tinggi ya. Karena kan apalagi melihat Barca bisa menang mudah melawan Mallorca ya. Ya kemarin Madrid bisa memulai itu dengan baik sih. Memang Madrid langsung tampil menyerang. Nah ini menjadi unik adalah Madrid bermain di
Alfredo Di Stefano Stadium ya kemarin. Dia nggak main di Santiago Bernabeu ya, karena ini menjadi momen yang pas buat Santiago Bernabeu sedang direnovasi. Jadi kemungkinan jadi tahun depan dia direnovasi, jadi looknya jadi tampil beda lah. Sama Camp Nou juga setahu gue juga lagi direnovasi, jadi ketutup semua. Begitupun Santiago Bernabeu lagi direnovasi. Alhamdulillah tahun lalu gue udah sempat ke sana, gue udah sempat foto sama old Santiago Bernabeu ya. Semoga gue punya kesempatan di next year. Entah kalau udah jadi gue bisa fotoin ke New Santiago Bernabeu. Berdebu. Dan Santiago berdebu kalau kata anak-anak yang suka ngatain. Nah kemarin dengan stadionnya kecil, dengan Artisivia, dan ada spanduk-spanduk gambar-gambar orang dari jauh kalau kita lihat di TV. Ya permainan Madrid sangat menarik. Apalagi yang sangat menarik yang disorot sih sebetulnya Hazard sih. Karena Hazard yang selama ini mainnya off perform, malah tiba-tiba kemarin mainnya bagus banget. Dia nyumbang satu balik dari cedera ya. Dia gara-gara COVID sih pasti kan lama banget lockdownnya. Udah bagus sih sekarang ya. Bahkan kemarin itu dipuji banget sih sama Zidane sih. Kalau lo baca berita tuh kan itu kan memang penampilan perdana Hazard ya. Kalau seingat gue dia tuh cedera tuh waktu itu kena di pergelangan kaki ya, waktu lawan Levante itu sekitar Februari 2020 apa ya. Nah itu bener-bener dia kemarin main bagus banget. Dia juga jadi kreator gol kedua Madrid itu kan yang cetak Ramos. Dia main sih cuma 60 menit sih. Maksudnya efeknya itu mungkin nggak efek personal buat dia, sama efek buat Hazard pasti kan kepercayaan diri dia tinggi kan. Karena dia juga bilang kan, jangan hakimi saya di musim pertama ini, hakimi saya di musim kedua. Saya akan menunjukkan siapa saya sebenarnya. Nah ini pasti kan di paruh musim kedua ibaratnya setelah COVID ini akan sangat menaikkan semangatnya. Begitupun juga tim, juga coach juga kan, dengan kembalinya Hazard, baik kembali secara fisik, kembali ke secara performanya, itu betul-betul menjadi semangat lah, menjadi satu semangat untuk Madrid. Apakah Madrid bisa mengejar Barcelona? Karena beda 2 poin ini sebetulnya. Dia udah berapa gol sih? Dia udah berapa gol sih? Hazard udah berapa gol di Madrid? Hazard itu kalau di Madrid itu belum banyak ya. Setahu gue sih masih berapa ya dia di Madrid ya? Gue lupa sih. Koknya nggak terlalu ini sih. Nggak lebih dari 5. Enggak. Kalau lebih dari 5 sih enggak sih. Tapi Hazard waktu di Chelsea mimpi buruk banget sih. Mimpi buruk semua tim Liga Inggris itu Eden Hazard. Nah, dia udah kan kurus lagi harapin kan? Belum maksimal sih. Oh, oke. Belum kurus lagi ya. Tapi ini Liga Spanyol menarik, bro. Sisa 10 pertandingan, jadi ini dari setiap hari itu ya. Ntar malam juga ada, besok juga ada, lusa juga ada. Itu gimana ya ngatur fatigue pemain tuh gimana ya kalau kayak gini? Mungkin Aldi ada bisa ngasih insight nggak? Lu gimana kalau lu jadi one of manager di La Liga? What you will do gitu? Yang pasti squad depth-nya sih dipakai yang bener gitu kan. Tim lo kan nggak cuma 11 orang, tim lo kan paling kalau nggak salah 20-25 orang yang diregistrasi buat satu musim. Plus nggak tahu gue ada umur, ada minimum misalnya kayak pemain U17 atau U19 tuh dihitung boleh didaftarkan atau tidak untuk dimainkan, itu gue nggak tahu, tergantung beda liga, beda kebijakan biasanya. Tapi ya itu ya lo perhatiin, mesti ngelihat dulu ke depan lo schedule kayak gimana. Jadi yang namanya jadi pelatih tuh nggak boleh ngelihat ke belakang, mesti ngeliat itu ke depan terus gitu. Jadi lo perhatiin bahwa oke, nih mana nih yang kira-kira kita bakal ngalamin kesulitan gitu. Nah itu di situ difokusin bahwa oke nih gue full timnya berarti buat dia ini gitu. Nah sebaliknya itu dicocokin aja sama yang lain gitu. Oke, gue mainin dia di sini, gue mainin dia di sini, dia gue kasih kesempatan di sini apa segala macam gitu. Jadi nggak mungkin lo mainin first team lo starting line up lo istilahnya itu nggak mungkin terus-terusan, bisa kayak keok juga. Apalagi udah berapa minggu, udah berapa bulan lagi nggak main kan. Iya, pasti sih, karena kan pasti fitness levelnya beda ya, karena udah nggak ditempa selama hampir 2 bulan.
Fitness levelnya pasti pada turun ya. Iya. Lu lihat Suarez tuh mekar tuh badannya. Enggak, dia emang ini sih, emang bakat badan mekar sih itu orang. Tapi Suarez made in Eredivisie, benar ya? Iya. Oh ya, di PSV-nya deadly banget. PSV lagi Ajax deadly banget. Sebelum dia kan sebelumnya Groningen dia sebelumnya kan? Tapi Groningen paling mematikan di Ajax dia. Ajax lah dia yang kebentuk sih. Iya. Tapi sebelumnya di Groningen kan? Benar kan? Yang bajunya hijau putih. Iya, hijau putih. Ya. Oke, menarik itu Ali, kalau dari fitness oke lah, lu harus memanfaatkan substitute semaksimal mungkin juga. Cuman kalau dari segi taktikal gimana? Itu kadang pemain lagi on form tapi lu dapat ini kan udah mau kayak udah fix juga sih ya yang pergantian 5 pemain itu. Lo boleh ganti 5 kali dalam satu pertandingan. Itu lo sebagai pelatih kalau dikasih kesempatan bisa ganti 5 pemain, lo gatel untuk ganti 5-5-nya atau lo tetap sesuaikan dengan jalannya pertandingan? Atau ganti satu aja? Iya. Kalau gue tapi kemudian ini subjektif ya, soalnya nggak semua bakal berpendapat yang sama gue. Kalau gue sih gini, tugasnya pelatih itu sebenarnya bukan tapi ini pendapat pribadi gue ya. Oke lah, ini result bisnis lah. Ibaratnya ya apapun yang lo lakukan harus berpatokan kepada hasil akhir. Cuman ya nggak gitu-gitu juga gitu, karena lo bayangin lah 2-3 bulan lo nggak main gitu. Kalau dari sisi pandang pemain 2-3 bulan nggak main, lo nggak fit, lo baru bisa warming up mungkin satu mungkin nggak sampai sebulan, mungkin 2 minggu doang terakhir gitu. Itu juga udah dicampur sama friendly game juga kan, mungkin main sekali, mungkin main 2 kali sama tim yang kelasnya juga jauh di bawah lo, meskipun even then gitu, kemungkinan lo cedera tuh pasti ada. Dan kalau gue akan perhatiin bener bahwa yang memang bener-bener fit yang akan main, karena kalau bisa lo nggak fit itu parah men. Yang namanya cedera itu lo nggak bisa prediksi dia akan cedera apa gitu. Begitu dia dan orang tuh pemain tuh banyak yang kehilangan bakatnya atau kehilangan momentumnya karena cedera. Lo sebut deh berapa banyak orang tuh yang udah kayak begitu, yang sebelum dia cedera wah jago banget, wah ini the next Ballon d'Or, wah ini top striker, wah ini whatever lah. Cedera sekali nggak usah cedera yang lama-lama, nggak usah cedera kayak patah kaki yang 6 bulan gitu, nggak, cedera yang simple aja yang cuma 2 minggu gitu, cedera ankle apa-apa, beda keluarnya. Karena ada trauma. Mungkin bukan masalah trauma kali ya, mungkin bukan masalah trauma kali, tapi badannya kan juga dia butuh readjusting lagi gitu. Jarang ada fisik pemain yang dimana lo cedera terus lo bisa balik normal 100%, itu belum tentu kayak gitu. Jadi kalau gue mikirnya oke lah, gue mesti menang. Cuman lihat juga nih, jangan sampai terus habis itu gue ngorbanin pemain gue, tiba-tiba gue paksain main di 3 pertandingan, gue pakai yang dia terus gitu karena gue ngejar hasil, tapi ujungnya kayak mungkin 4 apa 5 orang habis itu harus out injured gitu kan nggak lucu juga gitu. Lo manajer macam apa, lo nggak bisa ngelindungin pemain lo. Sama ngomong-ngomong soal cedera, iya itu emang menarik juga sih, sebagai pelatih kan harus ngejaga pemain dari cedera juga. Ini latest news, ini kayak this just in I think yesterday gitu ya kalau nggak salah. Ya beda time zone juga sih. Fernando Muslera baru balik lagi kan ya dari Liga Turki. Ini Fernando Muslera bermain di Galatasaray Liga Turki. Baru balik lagi kan ya liganya juga. Ini udah dia cedera, I think ada keretakan gitu, fractured kakinya. Gue lihat tuh fotonya tuh. Itu lagi liga ya? Pertandingan liga itu, tahu gue sih kalau gue sempet lihat ya di Twitter ya, sampai palanya gitu dia pegang parah sih itu kayaknya sih. Itu kiper loh, which is gue jarang lihat cedera seperti itu dari kiper. Ya karena ya makanya itu kayak berarti gue ngeliat sebagai awam ya.
time of football tuh ngaruh banget sama badan lo ya pasti ya, Di. Iya pasti. Muslera itu dia cedera patah tibia sama fibula, berarti itu tulang kering. Tulang besar, tulang kaki. Ya karena ada trauma. Itu lama. Trauma kan. Ya, double fracture itu. Iya, karena tabrakan sama orang kan. Iya. Collision setahu gue, cuman ya itu ya kiper aja yang which is ya jarang gue ngeliat cedera seperti dari kiper. Biasa dari outfield player kan, karena saling baku kontak di lapangan. Tapi kalau kiper cedera gitu ya buat gue juga bermain sebagai kiper shock juga gitu. Itu wah ngeri sih itu. Makanya jadi kayak gue ngeliat ya pelatih emang pasti ini berita bakal nyebar gitu ke seluruh dunia. Itu paling nggak it will get into your head kalau cedera seperti itu bisa terjadi ke pemain sekarang, bahkan ke kiper sekalipun. Jadi harus bisa menjaga pemain dari cedera gitu. Itu juga ya udah pasti lah. Itu kayaknya udah pemain cedera broken tibia, kayaknya emang broken tibia kan itu salah satu list favorite injured player. Maksud gue dalam satu tim tuh pasti ada aja yang broken tibia kalau nggak ACL. Iya nggak sih? Itu yang the worst nightmare-nya semua pemain bola tuh kalau nggak tibia. Ramsey dulu tibia kan? Ramsey dulu itu ya leg break. Iya kan? Broken tibia ya. Juga kan? Ya maksud gue itu hal yang lumrah sih kalau di sepak bola ya, apalagi tibia patah. Terus ya dulu Jibril Cisse juga pernah broken tibia. Itu lebih nggak jelas lagi, nggak ada collusion, tiba-tiba lagi dribble bola tiba-tiba tibianya patah. Itu anyway, jadi kita jangan ngomongin cedera. Tapi gue cuma pengen nanya ke Aldi, ini agak out of the box. Ini kuriositas gue aja. Cuman pengen tahu aja ya perspektifnya. Kalau pemain diganti menit ke 70, rata-rata pelatih tuh ngelakuin substitution tuh menit 70 ya dia. Berarti itu kan niatnya itu kan ngasih break, ngasih waktu untuk recovery. Berarti itu udah dia recovery sekitar 20 menit. Itu ngaruh apa nggak sih? Apa cuman gestur aja? Kalau dibilang gestur aja juga enggak ya, karena kalau ya kita mesti itu tergantung dari apa yang terjadi sama dia sebelum pertandingan. Siapan fitness testnya dia bilang apa gitu, dan itu cuman dokter yang bisa ngasih tahu kita gitu. Kita pelatih nggak punya kemampuan untuk ngejudge itu gitu, bahwa fitness test kan ya standar, lalu lari di kardio apa segala macam. Cuma dia ngomong ini pemain cuma bisa tahan 70 menit, atau ini pemain cuma bisa tahan 60 menit. Iya, jadi kalau kayak begitu tuh bukan berarti dia nggak bisa main lebih. Cuman pada saat dia bermain lebih lama dari itu, kemungkinan dia untuk cedera itu meningkat. Gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya dia dibiarin di situ 90 menit terus dia pasti akan kenapa-kenapa, enggak, belum tentu. Cuman untuk menghindari hal-hal seperti itu terjadi gitu. Apalagi kan setiap pemain kan punya rekam jejak historikalnya sendiri gitu secara medis. Oh, oke. Lo yang berapa tahun terakhir lo kebiasaan cedera di mana, lamanya berapa lama gitu. Hal-hal kayak gitu. Misalnya ada orang yang bukan terbiasa ya, yang pernah kena hamstring rutin 2 minggu setiap kali dia cedera, atau 3 minggu setiap kali dia cedera, itu dalam let's say 2 tahun terakhir dia udah kena 4 atau 5 kali. Berarti ya secara permainan sama secara penggunaan dia itu harus dibatasi gitu, atau harus dijaganya begitu. Karena kalau dia cedera juga dia nggak bisa ngebantu gitu. Lebih baik ada pemain yang dia bisa duduk di bench terus habis itu mungkin dimainin di menit 70 ketimbang dia sama sekali nggak ikutan, kan dia nggak guna jadinya. Berarti bukan untuk fatigue aja ya. Gue pikir untuk fatigue-nya aja sih itu. Oke lah, udah kejawab. Ada lagi mungkin Cito mau ngasih insight tentang Liga Spanyol, karena gue pertanyaannya udah cukup sih ya. Cuman ini kan karena pertandingannya bakalan terus-terusan tiap hari. Kita kan masih ada sisa 10 pertandingan, dan peringkat 4 tadi lu udah ngomong sama peringkat 10 itu bedanya nggak nyampe 2 digit. Ini bakalan seru banget. Ini bakalan sering banget jadi topik, dan bakalan sering banget gue jadi moderator berarti itu ya, atau jadi host itu ya. Ya kalau lagi bahasa liga ya. Cuman ya tapi pasti liga yang pasti bakalan sering dibahas ya pasti Liga Spanyol dong. Coba lo bayangin, tiap hari main lo sampai bulan apa tuh? Sampai bulan Agustus mungkin ya, akhir Agustus kali ya. Gila, lo kebayang kan? Tiap hari. Oke lah, menarik.
Nice. Tapi sih ya, pokoknya ini buat teman-teman pendengar sih ya, lo bakal 10 pertandingan ini bakal jadi hidup dan mati untuk semua ya. Buat Barcelona dan Madrid buat mengejar siapa raja di Spanyol, buat Sevilla, Sociedad, Getafe, Atletico, Valencia, bahkan Villarreal, Granada sampai Bilbao pun juga masih punya peluang untuk bermain Liga Champions. Nah, begitupun kalau kita lihat di zona degradasi, itu di zona paling bawah itu ada Espanyol, salah satu tim besar di Katalan, ada di pucuk di jurang degradasi, itu pasti akan berjuang karena sebetulnya di peringkat 20 poin itu cuma 23 Jar. Sedangkan Eibar di peringkat 11 itu poinnya 27 Jar. Jadi peringkat 16 sama peringkat 20 itu masih bisa cuma beda 4 poin. Jadi Espanyol masih yang peringkat paling bawah masih sangat bisa untuk lepas dari jurang degradasi. Jadi oke, anything possible lah di La Liga ini. Oke, saksiin aja. Bakal seru lah sisa menarik match ya? ini. Menarik Itu 10 match. Oke. By the way, berarti ini menarik juga sih. Gue mau ngebahas deh. Kalau di Spanyol banyak nggak sih pemain yang kontraknya udah expired semestinya akhir musim ini? Yang kalau pemain expired sih. Itu gimana sih? Tunggu. Jadi kalau kontrak lo expired itu kan supposed to itu bulan Mei lo udah habis. Tapi ini kan udah Juni tapi liganya masih ada. Itu gimana tuh? Kalau ada dispute kayak gitu gimana tuh di Liga Spanyol? Ada nggak kasus kayak gitu? Gue sih belum dengar ya, karena gue sih nggak tahu ya, selama gue baca berita sih gue nggak tahu ya. Tapi sebetulnya ya kalau kita bicara secara legal ya, itu kan harusnya bisa diomongin ya sama tim ya. Apa diomonginnya apakah kontrak yang sebelumnya yang ketika dia tidak main digantikan atau memang tetap kepada sesuai based on the contract, tidak ya sudah memang harus putus. Dia harusnya sih bisa diomongin sih, tapi setidaknya sih melihat kondisi La Liga yang jalan, kalau sampai yang ada habis kontraknya ya harusnya ada tambahan addendum dalam artian diperpanjang hingga setidaknya sampai La Liga habis harusnya ya. Tapi gue sih nggak dengar sih, gue nggak kurang begitu mengikuti terkait dengan kontrak sih. Gue lagi mengikutinya terkait kemungkinan Madrid juara aja. Kemungkinan kecil atau kemungkinan cukup besar? 50-50 karena bedanya 2 poin. Iya. Kita lihat nanti. Okay. Nanti kita udah sisa 5 sampai 3 match nih bakal seru banget sih kita bahas ya. Oke, menarik. Lanjut mungkin liga yang berjalan lagi tuh Liga Jerman. Liga Jerman ada yang nonton Liga Jerman kemarin Bayern Munchen menang. Bayern Munchen kacau juga ya bro ya. Dia satu pertandingan lagi, kalau dia seri atau dia menang, dia juara. Bener gak sih? Iya, udah satu pertandingan lagi deh pokoknya. Asal nggak kalah. Itu dia kemarin agak aneh ya pertandingan lawan Mönchengladbach tuh yang dia menang 2-1. Itu anehnya? Kipernya Mönchengladbach kan blunder tuh Jan Sommer. Terus ya tapi bagus mainnya sih seru sih, pertandingannya seru. Cuman ya harusnya kalau misalnya nggak karena blundernya Jan Sommer itu mungkin juga nggak 2-1 karena sebenarnya cukup imbang pertandingannya menurut gue ya. Tapi lawannya ini Mönchengladbach lumayan juga ya. Materi pemainnya tuh kan lagi ada Marcus Thuram di sana tuh yang lagi rising star-nya. Terus gitu ada Florian Neuhaus, ada banyak ya sebenarnya. Tapi ya balik lagi emang kodratnya Liga Jerman itu yang juara Munchen ya gitu. Gimana? Iya. Gimana ya? Gue nggak ngerti lagi deh. Artinya Munchen tuh takdir ilahi ya. Iya. Bisa kita lawan kayak ya. Takdir kayaknya. Enggak. Menarik. Dalam artian, dulu ingat nggak lo? Awal-awal Liga Jerman, iya, awal musim sebelum kemarin ada pandemik, Liga Jerman tuh seru loh. Karena bedanya tipis semua. Iya nggak sih? Bener-bener bedanya tipis semua. Schalke waktu itu masih di atas, Dortmund masih bedanya dikit juga. Waktu itu Munchen malah peringkat 2, ingat gue. Mönchengladbach peringkat pertama. Bukan sempat jauh bukan sih waktu sebelum ganti pelatih ya? Iya, Mönchengladbach tuh masih peringkat pertama. Awal-awal sampai tengah musim tuh. Tapi coba lo lihat. Tapi pada akhirnya Munchen menjadi Munchen. Iya, Bundesliga being Bundesliga.
Iya nggak? Gak ada obat ya kan? Iya. Tapi gue kasihan sih gue. Every time gue nonton Bayern Munchen, gue ngelihat Bayern Munchen menang gitu, tapi kok nggak ada Coutinho ya di sana. Coutinho tuh nggak betul-betul gimana ya? Nggak lu bayangin kemarin. Tuh, lu bayangin kemarin. Kemarin itu Thomas Müller nggak main, Robert Lewandowski nggak main. Gue pikir bakalan kesempatan untuk Coutinho, ternyata enggak. Yang dipakai itu Michael Cuisance sama Joshua Zirkzee. Kimmich. Enggak, Joshua Zirkzee strikernya yang gantiin Lewandowski. Bayangin. Jar, nggak dipakai. Sedikit pertanyaan, Jar. Ya, kenapa? Gue penasaran aja sih. Coutinho itu juru jago ya. Gue sih emang nggak kurang begitu memperhatikan permainan Coutinho ya. Tapi gue tahu lah. Gue nggak. Gue bias. Gue kalau jawab gue bias. Coba lu tanya yang nonton MU, fans MU sama fans Arsenal waktu ngeliat Coutinho di Liverpool tuh gimana? Gue gak nanya dia di Liverpool ya, gue nanya overall ya, Aldi deh, Coach Aldi ya. Coutinho kan kalau kita tahu kan dia jago ya, gue pun gak begitu banyak menyaksikan ya. Cuman banyak lah ya yang bilang dia hebat, jago. Tapi ada apa sih Coach di dua tim besar, di Barcelona sama Munchen kok kayak mati kutu gitu? Atau sebetulnya karena di tim yang kecil kayak Liverpool dia bisa jadi jago, terus di tim besar dia jadi gak jago Coach? Tunggu. Maksudnya tim kecil kayak Liverpool, lo pikir Bayern Munchen sama Liverpool gedean mana? Tunggu. Gimana caranya Liverpool bisa lebih kecil daripada Munchen? Munchen bisa lebih besar daripada Liverpool. Gimana ceritanya Munchen bisa lebih besar dari Liverpool? Coba. Apa? Secara apa? Itu kan 30 tahun. Liverpool juara baru mau sekali, Munchen udah berkali-kali. Ya. Ini gak ada habisnya nih kalau kayak gini. Gue kayak ngomong sama anak TK. Dia kayak menjelma jadi Aaron ya. Gue yang ngomong. Gue mau dibahas. Jelas kan? Bukan. Jelas gak? Munchen juaranya banyak gak? Tanya banyak banget. Iya juara Bundesliga. Ya iya maksud gue. Liga aja ya Ron. Liga aja Ron. Banyak banget nggak ada obatnya itu kalau Munchen mah. Iya. Tapi enggak. Gue mikirnya gue nggak habis pikir ada orang berpikir Munchen itu lebih besar daripada Liverpool. Astaga. Dari apapun ya, dari stadion, dari juara liga, dari pemain juga ya kelihatan ya. Gue usah tanya Aldi deh. Aldi nih yang paling netral di besaran Liverpool apa Munchen di? Jawab jujur. Kalau ya ini banyak jawaban tergantung dari ngelihatnya gimana ya. Tapi kalau misalnya Munchen. Gedean Munchen. Saat ini gedean Munchen. Clear lah, ini lagi orang juara liga aja 30 tahun cuma sekali mau dibilang lebih alasannya jago. Apa? Aku cuma mau nanya alasannya apa? Ya lo kalau ngomong liga berarti kalau lo ngomong gitu PSG lebih gede daripada Liverpool dong. Ya kan nggak gitu. Nggak gitu. PSG gitu kan juaranya. Iya nggak gitu. Iya nggak. Oke, lo mau ngomong Lyon. Lo mau ngomong Lyon. Lyon lebih gede daripada Liverpool. Lyon juara 8 tahun. 8 tahun berturut-turut juara La Liga juara Ligue 1. Tapi Lyon cuma juara itu saat musim itu doang. Sederetnya setelah itu dia nggak punya sejarah. 8 tahun berturut-turut. Zamannya Juninho Pramuncano tuh tanya Aldi. Berapa tahun berturut-turut? Itu doang. Coba lo bukan begitu. Punya segalanya, men. Semua orang juga tahu, men. Baru kita bikin episode. Munchen sama Liverpool jagoan mana? Munchen punya Beckenbauer, legenda-legendanya. Liverpool siapa? Astaga. Ya udah. Gue nggak habis pikir ada orang berpikir. Gue tuh nggak habis pikir lo bisa ngomong Munchen lebih gede daripada Liverpool. Itu nggak masuk akal toh. Lo mau ngelihat fanbase. Lo mau ngelihat yang siapa yang global brand. Itu kedua. Terus pas itu lo ngelihat validating squadnya sekarang kayak gimana? Lu bisa ngomong Munchen lebih besar tuh atas dasar apa? Atas dasar gue cuma gara-gara dia menang Bundesliga. Ini segalanya apa coba jelasin tuh? Tiga yang gue sebut tadi. Taruh. Gue balikin pertanyaannya. Kenapa menurut Fajar Liverpool lebih besar daripada Munchen? Udah, gue balikin sekarang. Nah, pemainnya aja udah jauh. Sekarang gini.
Apa? Pemain Liverpool sekarang sama pemain Munchen sekarang maksud lo? Jauh. Iya. Pemain Munchen sekarang kemarin dibantai di Allianz Arena 4-1 tahun lalu, inget gak? Waktu champion sama Liverpool. Enggak, Iya. gue lupa. Takutnya lo lupa. Ya kan Lo kan dibantai ngomong. dibantai sekali kan bukan berarti Lo lu bukan kan? materi pemain. Jadi lu lebih superior kan? Ya enggak, sekarang gini. Bayern Munchen itu backnya Niklas Sule, tengahnya sama siapa? Sama Benjamin Pavard, enggak? Sama Boateng. Boateng. Lebih jago daripada Van Dijk. Enggak. Joshua Kimmich sama Trent Arnold. Iya, itu gue sih Sorry. Benjamin Pavard sama Trent Arnold. Jagoan Benjamin Pavard kan enggak. Pavard juara Piala Dunia, iya enggak? Kok kontrol emosi dulu Jar sebelum membuat kesalahan. Iya, Gua enggak. juara apa Liga Campina? Juara Liga Champion, Bro. Ya Liga Champion mah. Kalau ditanya pemain bola mau mimpi juara mana, tuh tanya Messi, kalau bisa tukar Liga Champions dan Piala Dunia juga ditukar, Jar. Rona. Ya gini, Gini. Lo Giroud juga juara Piala Dunia, gila. Iya kan gak ada kontribusinya kalau kayak gitu. Pogba juga juara Piala Dunia gitu loh maksud gue. Enggak, lo ngelihat Pogba kan emang jago. Nggak jago. Enggak, sekarang lu bandingin Pogba sama siapa? Jordan Henderson ya, gue pilih Pogba. Gimana ceritanya? Yang bela tuh. With all due respect, man. Nomor 1 sama nomor 4 dunia gitu loh. So, whoop-de-doo. Pogba nomor 1. Nomor satu juara dunia gitu. England waktu itu berapa? Nomor 4. So, you know. Ya udahlah, kalau ngomongin Pogba itu udah terlalu bias. Pogba itu jago di Juventus, jago di Prancis, tapi shit di Liga Inggris. Udah diakuin. Wah, itu bisa debat panjang lagi. Itu ini jadi ngomong Liga Inggris juga ujung-ujungnya kan. Tadi katanya Gue nggak ngomong. Enggak, tapi cuman gue nggak habis pikir Cito ngomong Liverpool itu salah besar sama Munchen. Itu salah besar. Biar gue masa ngomong salah besar. Ini orang paling netral. Gue kelarin deh satu-satunya. Coach Aldi aja udah ngomong Munchen. Coach Aldi netral masih aja. Iya, sama satu lagi gue walaupun fans MU gue netral ya termasuknya. Satu-satunya hal yang Liverpool lebih besar daripada Munchen itu menurut gue fanbase-nya itu emang fanbase-nya gila kalau Liverpool. Masih satu lagi walaupun menurut gue tipis-tipis sih, cuman kayaknya Liverpool lebih menang fanbase-nya daripada satu lagi Ron. Mulutnya juga lebih gede. Oke, gue nggak ngomong. Iya, kasihan sih dia udah nggak juara apa-apa musim ini. Madrid jadi ngomongnya ngasal, stres jadinya. Kasihan. Biarin aja. Terserah ya. Tapi kalau misalnya gue berani sih kita open ya. Kita voting deh kalau perlu coach ya, kita buka voting. Siapa lebih jago Munchen atau Liverpool? Kita tes aja nanti ya. Atau kita sesi debat tim lebih baik mana Munchen sama Liverpool. Gue berani. Ya kalau musim ini ya Munchen. Seluruh nggak tim terbaik di dunia. Oke. Lu nggak gila, lu juga aneh kalau lu nggak ngomong Liverpool itu the most elite club di Europe. Lu gila lu kalau nggak ngomong gitu. Gue nggak ngomong nggak elit, tapi gue coba. Lu gila dan lu loh dibandingkan Munchen ya. Ya gedean Liverpool lah. Atas dasar apa? Gue nggak nanya. Lu ngomong. Enggak, atas dasar apa juga gue mau nanya. Dari pemain, dari stabilitas tim selalu stabil. Enggak, pemain coba lu tanya. Enggak bro. Coba tanya pemain deh ya, pemain. Lu tanya, di dunia banyakan yang tahu Muhammad Salah apa Sergei Gnabry? Iya. Gnabry itu bukannya ini apa? Lu enggak ngomong inti Gnabry. Wah, lu gila. Jangan Gnabry bandinginnya dong. Jangan bandinginnya Gnabry dong. Iya siapa? Thomas Muller. Ya oke, lu tanya sama orang-orang, tahu Thomas Muller sama Firmino, coba tanya, banyak kan tahu mana? Oke, Lewandowski sama Sadio Mane, tanya sama orang-orang. Ya, Lewandowski sih. Iya, Lewandowski sama Mane. Ya lu kalau tanya dia lu ke fanbase Liverpool ya taunya ya
Iya. Pemain Bukan Liverpool fanbase aja. Liverpool. Gue cuma nanya tadi kan gini. Ya ini tadi gue udah ngasih yang apple to apple sama-sama winger kanan inverted. Salah sama Gnabry. Inti dua-duanya. Gue nanya kayak gitu lu jawab apa? Oke kalau misalkan Firmino sama Lewandowski kalah mungkin Firmino jauh sama Lewandowski. Ya udah, berarti satu sama. Sekarang gue nanya kirinya Alphonso Davies sama Sadio Mane, tanya sama orang-orang. Loh, beda posisi juga sih itu. Alphonso Davies ditaruh di mana? Back kiri. Alphonso Davies tuh wing back kiri. Wing back kiri Dia dimajuin bro, lu lihat. Dia nggak dimajuin, itu gaya mainnya emang begitu. Gaya mainnya emang begitu, aslinya tetap back kiri. Emang beda, emang kalau udah kalap gitu sih dulu. Bukan bro, back kiri. Enggak. Back kiri. Dengar. Gue belum selesai ngomong. Back kiri yang salah. Sekarang back yang kiri. salah pemain Munchen. Kita lihat yang lagi yang salah. Orang back kirinya Luka Hernandez kok. Bayern Munchen gimana sih? Lah itu Luka Hernandez dibeli dari Atletico Madrid buat apa? Buat pajangan kan back kirinya. Tapi udah lah, itu udah jelas secara overall. Gue nggak salah, salahnya di mana? Gue mau nanya. Secara overall enggak, gue cuma mau nanya nih. Nih, udah tanya ke Coach Aldi udah jawab di tim terbaik di dunia. Ya oke. Ivan Perisic kalau ngomong lo Ivan Perisic sama Sadio Mane, gedean. Lu ngomong pemain. Tadi pemain, lu jangan mencela-mencela, coba ngomong pemain dulu, bahas satu-satu. Enggak satu-satu. Ngapain bahas satu-satu kalau ngomong overall? Ya oke, overall. Atas apa? Overall apa? Ini sejam bentar lagi apa? Iya, overall. Neuer. Odiziola. Oke, Neuer, Oliver Neuer sama Alisson Becker. Oliver Neuer siapa? Satu Neuer, Manuel Neuer sama Alisson Becker. Sekarang jagoan apa? Bukan sekarang kan, tapi saat jago ya jago. Gue pilih Prime Neuer. Mani Neuer juga. Prime Neuer main itu. Prime Neuer juara dunia. Alisson juara apa? Piala Worthington ya zaman dulu ya. Iya, Brazil ya, lu blame Brazil lah anjir. Iya, tuh kan nyalain Brazil. Ya lu kalau lu ngomongin Piala Dunia itu, bro, kalau lu itu lu ngebandinginnya aneh, sumpah aneh banget. Lu ngebandinginnya satu timnas sama satu klub bagaimana sih? Gue nggak habis pikir gitu loh. Perbandingan sekarang udah jelas. Semuanya gara-gara siapa tadi kita ngebahas siapa? Coutinho, apa kabar? Kita jadi off topic. Nggak, sekarang gini, bro, juara Champions League, Munchen 5, Liverpool 6. Gue bingung lebih besarnya itu gimana sih? Coba jelasin. Cuman beda satu. Cuma beda satu. Iya, cuma beda satu. Nah sekarang coba juaranya 3. Lu ya udahlah bro. Bro, handicap. Liverpool cuma berapa ya? Jauh banget anjir. Lawan anjir. Lu gak, Liverpool juga kalau di Liga Jerman saingannya cuma Dortmund sih kayaknya menang terus-terusan. Ya menurut gue ya liganya dia nggak usah dihitung sama kayak Prancis. Ya maksud gue siapa sih yang juara lagi di Liga Belanda? Di Liga Belanda Ajax. Misalkan Liga Jerman ya pasti Munchen. Ya belum tentu kan banyak. Lo nggak bisa. Tentu. Lo tadi semua udah ngaminin. Lu puter nih 10 menit ke belakang lo bilang iya Munchen gak ada obatnya ya udah mau takdir ya. Iya udah diaminin kok. Bagaimana? Iya tapi kan udah betul. Sama aja kayak enggak. Lo kelibet sendiri sama fakta lo kelibet sendiri sama ego lo. Lo kalah sama ego lo. Lu semua tuh kalah sama ego lo masing-masing. Karena lu nggak bisa ego. Gini, kalau kita ngomongin gue sama Munchen gak punya kepentingan apa-apa. Lo tahu gue lebih benci MU sama Liverpool. Gue cuma mandang, ya udah emang bagi gue, Munchen lebih Liverpool. Kalau lo kan cuma fans yang kayak Aaron, sejenis Aaron yang mencinta mati. Ya, jadi apapun dilakuin gitu buat kebiasaan. Enggak, gue cuman ngebeberin fakta. Gue nanyain fakta kalau dan lo ngelibetin sendiri. Lo ngebandingin pemainnya di timnas sama pemain di klub. Nggak nyambung. Gue nanya Champions League. Kan lo ngomongin Champions League. Ya prestasi apa Champions League? Bro, Liga semuanya juga udah tahu. Liga Jerman itu, Bundesliga itu ya Bayern Munchen. Liga Inggris lu tanya, masih ada fans Arsenal, masih ada fans Chelsea, masih ada fans Spurs yang baru, masih ada fans MU, ada City. Lu bukan maksud gua. Ada fansnya juga ada. Emang yang lain dengar istilah top 6 itu cuma ada di Liga Inggris. Top 6, top 5 itu nggak ada di liga lain.
Ada. Lo lagi makan popcorn nggak? Bagi dong. Seru nih. Nggak cuman ngerasa paling besar. Gue lagi punya permen. Apa? Di Liga Spanyol pun top 2 sekarang mungkin top 3 karena ada Atletico Madrid di Liga Spanyol. Iya kan? Di Liga Prancis top 2 ada PSG, ada Lyon. Tapi ganti-gantian sih, ada Lyon, ada Monaco. Ada banyak. Iya, kan ganti. Kan gue bilang ganti-ganti ya, top 2. Bener lah kalau kata Aaron waktu itu ya, emang cuma tipikal orang yang lagi sombong, lagi tinggi. Padahal kan sebetulnya dia juga sebelumnya tim lo juga kalau dibentuk 10 tahun juga nggak ada yang tahu orang, Jar. Secara overall. Gue enggak segitu deh. Enggak itu masih debatable banget. Lo ngomongin Liverpool coba. Enggak, toh gini. Ya, kalau orang kayak lo yang lihat bolanya masih shallow, pasti ngomongnya Bayern Munchen terkenal. Tapi kalau lo ngeliatnya by performance, by apa, lo nggak bisa ngomong Bayern Munchen lebih gede daripada Liverpool sekarang. Serius deh. Enggak lah. Ya, gue nggak bisa menyalahkan orang berpandangan shallow tuh, gue nggak bisa menyalahkan. Itu secara nggak langsung. Itu secara nggak langsung lo berarti juga bilang gue shallow dong. Gue nggak bilang lo. Gue nggak bilang lo shallow. Pendengar yang setia, silakan ambil popcorn karena ini seru sekali perdebatannya. Ini simpel di orang yang soto itu di dunia cuma 2, yang bahas presiden sama bahas tim bolanya sendiri. Udah nggak usah diladenin. Gak bakal. Gue cuma nggak beberin Pak. Gue cuma menanyakan fakta. Gue cuma menanyakan juga percuma. Jadi buat para sobat Pinglap ini sebentar lagi kayaknya kita mau habis. Jadi mungkin kita akan lanjut di belakang layar. Para pendengar lanjut gak deh. Ambil popcorn untuk mendengarkan. Ini seru sekali. Lebih seru dari sinetron. Gue mau ada edisi nih. Edisi ini seru sih. Karena ngelawan die hard fans aja nih. Biasanya kalau ngelawan yang kayak pakai kacamata kuda kayak zaman Pilpres itu kan pada seru kan, nontonin ya kan. Nah ini seru nih kayak nih yang gini-gini nih, si netral lawan si cinta mati nih. Boleh lah coach kita buat episodenya nanti lah. Si netral lawan cinta mati. Gue bilang gini. Sekarang gue mengakui kalau kemarin lo masih bela Community Shield ya, lo nggak anggap. Sekarang apalagi nih ya, coba. Sekarang gue mau nanya. Nanya apa? Apa coba pikir dulu. Liverpool, Manchester City sama Barcelona, gedean mana? Barcelona. Jelas lah. Barcelona lah. Gila. Menurut World Football Ranking, ini dari Football Database di websitenya. Tunggu. Kita nggak usah ngomongin itu masih lebih football base. Kita tinggal ngomong ya kita aja yang ngerti lah. Ngapain lu bawa data? Lu mau ngapain? Mau lama-lama nggak usah gitu deh. Kalau Manchester City udah lebih besar daripada Barcelona, Manchester City nggak kena FFP. Kan gara-gara itu pendapatan dari kayak nggak masuk akal gitu pendapatannya. Kalau pendapatannya gede dari fans, which is mainly dari fans, nggak mungkin kena FFP gitu. Berarti kalau aneh. Iya. Itu pertanyaan gak usah ditanya loh ke Barcelona masih 3 dia mana. Barcelona udah punya cerita tuh dari 1899 gitu. Iya makanya. Lu gue bingung ya. Gue bilang. Ya lu bisa ngomong lebih jauh. Gede. Enggak, kalau jauh sih enggak lah. Jauhnya dari mana? Bayern Munchen itu 5 kali juara Eropa terhormat di bawah Liverpool 1 kali doang. Cuma beda satu. Terus ngomongin apa? Mau juara Liga. Iya, juara Liga. Kalau dibawa ke Liga, tau gak jeleknya apa fans Liverpool? Emang gede di mulut, ngeremehin. Community Shield gak dianggap. Liga Jerman gak dianggap. Pokoknya yang nguntungin dia dianggap. Lo kayak dulu temenan nonton ya lu Pilpres. Kalau misalnya itu nguntungin, wah hajar terus. Tapi kalau misalnya with all due respect, ini gue nggak ada pembicaraan di belakang layar dengan Cito untuk menjatuhkan Liverpool. Tutupin sebisa mungkin, kubur. Kasih yang bagusnya aja. Enggak lah. Gue bukan yang nggak nganggap Community Shield. Gue bilang gue anggap. Gue anggap, saya bilang anggap. Gue bilang, gue salah yang gak gue itu Community Shield. Kan gue ngomong kayak gitu. Ya gue akuin, gue salah. Terus gue bilang. Nah kan ada tapinya kan. Ya tapi pada akhirnya kan. Enggak, gue cuma bilang. Kalau misalnya tidak ada gue cuma bilang. Apa?
Ya kalau nggak ada kompetisi kan tadi gue bilang kalau emang yang mau dihitung yang kompetitif, which mean liga sama Champions League. Kompetitif. Ya berarti ada selalu salah sih. Ya terus mau diapain? Ya hitung semua dong. Terus ya udah dihitung semua. Kan gue bilang. Ya udah hitung aja semua Community Shield hitung. Oke kalau diadain Community Shield berapa bedanya waktu itu tiga gelar yang kalah Liverpool dari MU karena Community Shield-nya lebih banyak. Kenapa harus ada karenanya sih? Udah kan udah titik. Kenapa harus ada karenanya? Dari mulai liga berapa? Liverpool 0, MU 13 kalau nggak salah ya. Oh iya benar juga sih. Enggak, sejak bergulir lu mau pakai narasi ganti format Premier League lagi kagak nyong. Kagak gila. Liganya Liverpool 18. Ini bentar lagi 19. Kalau City dicabut 20 sama lo mau ngomong apa? Itu enggak bisa lo ganti format itu. Kalau format enggak salah, Ron. Itu dongo menurut gue. Orang yang pakai omongan itu menurut gue orang dongo. Dungu dong lo. Tapi enggak lah, Bayern Munchen itu, secara fan base kalah, global brand kalah. Ya stadion ya wajar lah ya. Allianz Arena itu ibu kota, klub ibu kotanya Jerman. Jerman itu top. Salah lagi. Aduh, ibu kota Jerman Berlin. Sorry. Ibu kota Jerman Berlin. Ada maaf bagimu sih itu. Kendalikan. Sorry. Tidak membuat kesalahan. Gini ya, kalau misalnya orang kebawa emosi tapi kurang mengerti bahan. Para pendengar silakan ambil lagi popcornnya, ini seru banget. Ini masih akan minta maaf pada para pendengar yang berasal dari Jerman. Bro, split tang wajar lah lagi ngomong panas emosi belain gitu. Gue sarjana hubungan internasional masa gue nggak tahu ibu kota Jerman apa? Mungkin banyak ibu kota yang gue tahu lo nggak tahu mungkin kan? Ya tapi maksud gue nggak. Ya gue bilang split tang. Gue bilang kan split tang. Wajar split tang. Gue langsung ngakuin. Oh iya ibu kotanya Berlin gitu. Dulu ibu kotanya Bonn. Sekarang ibu kotanya Berlin. Gitu. Iya. Apa perlu gue ceritain sejarahnya kan? Nggak perlu. Nggak perlu lo udah salah. Munchen itu. Salah nanti. Munchen itu Bavarian ya. Sorry ibu kota Bavarian ya itu Munchen. Oke. Nah gue jelasin. Sorry gue tanya. Ya maksud gue dia top klub di negaranya. Jerman itu kan top country di Europe as economic country yang hebat ya. Ya maksud gue ya wajar lah dia punya privilege itu wajar sedangkan Liverpool kota pelabuhan tapi dia bisa terkenal karena apa? Karena klub sepak bolanya. Jadi lu bilang Liverpool di bawah kenapa salah? No. Salahnya? Jadi Munchen yang salah kalau dia kaya dari lahir. Enggak gue bilang. Tapi yang salah itu lu ngomong Liverpool itu nggak lebih besar daripada Munchen. Lu salah kalau itu gue kasih tahu, lu salah. Beneran deh. Menurut lu salah. Menurut Aldi gue bener. Gue berani open debate voting, kita voting ke orang. Enggak, lu salah itu. Lu salah, bro. Serius deh. Itu kan menurut lu. Emang bener lah, udah gue bilang kan, emang orang buta tuh susah. Kalau misalnya ketika lo lagi bela presiden sama bela tim kesayangan lo, mau lo kasih apa juga enggak gitu. Kayak gini, tetap aja gue dibilang yang salah. Mau dibilang apa juga kan. Secara data aja gue minta secara data. Lu bilang tuh secara pengetahuan lu secara yang selo gitu loh. Lu tanya lu kacamata apalagi lu bukan gue nanya. Emang paling ngerti emang Fajar ibu kota aja Munchen. Memang gue mungkin nggak tahu ibu kota Inggris kali. Ibu kota Inggris apa sih? Liverpool ya? Salah. Manchester apa? lu nggak mungkin lu gara-gara ngomong sekali kayak gitu dipajangin masalah-salahnya enggak lah bro, nggak mungkin gue salah nggak tahu ibu kotanya Jerman itu apa kan. Ya, gue bilang gue split tang ya gue bilang gue cuma split tang ya terus ya menurut gue nggak masuk akal aja gitu loh. Lu ngebandingin itu jauh lah Bayern Munchen lebih di bawah Liverpool ya enggak lah. Lu atas dasar apa? Gue nanya. Gue nggak bilang jauh. Enggak, gue cuma nanya atas dasar apa. Coba kita compare satu-satu sekarang gitu. Atas dasar Munchen. Apa?
tim besar. Semua juga tahu gitu Bayern Munchen. Tim Liverpool bukan tim besar. Liverpool bukan tim besar di Inggris. Ya terus? Cuman bagi gue tetap besar Jerman. Bagi lu kan? Emang gue bilang gue maksain lu. Gue kan gak kayak lu yang suka maksa-maksa. Yang lu juga gue kan. Gue gak maksa. Gue maksa lu. Ada kalimat sebelumnya. Ada tadi. Dia maksa gue tadi. Gue gak pernah maksa lu. Terus lu mau bilang. This is the most entertaining episode. Iya. Kalau gue tuh gak pernah maksa Jar. Karena gue emang bukan diajarin gitu di hidup gue. Kalau lo kan harus dipaksa orang gak nganggep community shield. Harus dipaksa Liga Jerman tuh cuman Munchen. Gua nggak keluar semua anjir. Gua nggak memaksa orang itu. Gua cuma menyampaikan. Gue paksa kalian buat dukung. Nggak pernah. Gue cuma menyampaikan notion narasi gitu. Orang kan tinggal menilai. Itu kan prejudis orang masing-masing. Lu kenapa lu terganggu sama omongan gue yang bisa memancing tafsiran orang gitu? Enggak kan? Enggak ada salahnya gue. Gue enggak terpak. Ya terserah lo. Ya pokoknya di mata gue Munchen di atasnya Liverpool udah. Iya. Udah kan? Iya. Alasan apa lagi? Iya itu enggak. Gue bukan. Gue nggak habis pikir aja. Gue kan cuma nanya tunggu atas dasar apa bro Munchen di atas Liverpool? Gue nanya gitu kan. Lo bilang gue jelasin. Apa gara-gara Liga Jerman? Enggak cuma Liga doang. Iya apa? Enggak cuma Liga doang terus apa? Pemainnya tadi gue mau bahas pemainnya. Lo bilang udah overall. Kan lo katanya bandingnya enggak ini. Lo ngomong waktu prime dong. Kayak lo waktu bandingin Alisson sama Neuer. Sekarang kalau gue kipernya Bayern Munchen sekarang siapa? Kipernya Munchen sekarang siapa? Neuer. Saat dia lagi prime dong. Kipernya Bayern Munchen sekarang siapa? Oliver Kahn. Neuer. Sekarang ya udah, terus mau dibandingin apa? Kan gue bilang kan Neuer saat prime. Nih, gue bilang nih, Jan Oblak sama Alisson Becker gue masih milih Jan Oblak, kan lebih jago Jan Oblak menurut gue. Tapi kalau Neuer kalau sekarang kan sekarang gue bilang kan. Tapi kalau Neuer sekarang. Iya, lo mau ngomong ngapain? Kita kan ngomong sekarang, bukan ngomongin dulu. Enggak, gue ngomong Jar. Aduh susah emang ngomong sama fans klub. Gue mendingan adu gue sama yang bela Liverpool. Tapi jangan ngomong sama yang ini deh. Susah ngomongnya. Loh susahnya apa? Gue mempertanyakan doang. Gak mau kalah soalnya. Cuma gue kalah emang. Gue mau kalah. Gue mau kalah kalau misalnya alasannya benar gitu. Kalau misalnya alasannya Liverpool di atas Barca kan udah gak benar anjir. Sekali lagi disclaimer untuk pendengar, saya tidak ada backdoor deal dengan Cito untuk menjatuhkan Liverpool. Tapi ini saya jatuhin Liverpool. Kalau ditanya Liverpool sama MU, gue pernah bilang kan, gue bilang Liverpool lebih bagus daripada MU. Tapi kalau misalnya Munchen sama Liverpool ya emang kenyataannya emang menyakitkan ya, emang bagusan Munchen daripada Liverpool. Barcelona sama Liverpool ya, lo tanya gue deh. Gue akan bela Barcelona. Enggak, kalau itu gue akuin Barcelona ya oke. Ya, lebih besar daripada Liverpool sekarang. Nggak, gue masih bisa ngakuin. Gue masih bisa terima kalau itu. Madrid pun lebih besar dari Liverpool, gue mengakui. Tapi kalau misalkan Bayern Munchen di atas Liverpool gue nggak setuju sama sekali karena itu sangat-sangat. Durasi. Oh iya lupa. Gimana ya episode-nya udah sampai episode 20 nih kali nih ngeladenin Fajar nih. Ini kalau mau dilanjutin sampai episode 50 juga belum kelar. Iya pokoknya ini closing statement aja kali ya dari gue ya. Best episode ever. Nih kalau closing statement nih bagi gue ya, tim 3 terbesar tim di dunia bagi gue itu Barca, Madrid, Munchen. Itu bagi gue. Terserah bagi yang lain. Kalau bagi Fajar, Liverpool, Chelsea sama Tottenham itu terserah dia. Tapi bagi gue sih 3 itu yang paling besar sih. Nah sih. Ya udah ya terserah kan. Mulai tekan gue. Mulai itu. Menekan gue biar saya memilih tim dia masuk lihat. Enggak, kok nggak minta Liverpool juga dimasukin, nggak ada gunanya juga. Keluar dari mulut lu tuh sama aja sama keluar dari mulut Aaron. Jadi menurut gue sama aja. Udah netral masih aja. Aduh. Coba deh, gue pengen nanya. Nggak, ini gue pengen nanya ya. Ini gue pengen nanya nih, buat menutup nih biar seru nih. Ada nggak sih masker yang bisa nutup melindungi orang supaya nggak bullshit, bukan cuma corona doang? Ya, lu juga suka bullshit, Ron. Jangan buka di sini, Ron. Udah diem, masih aja begitu.
Gini nih, gue mau nanya nih, ini terakhir sih, ini bakal ini. Menurut kalian ya, Ron, Aldi dan Fajar nih, Apa? tim terbaik dunia. Tapi gue nggak maksa ya. Maksudnya kalau memang menurut kalian tim kalian nggak pantas masuk ya nggak apa-apa. Coba ikut ya. Di 3 tim terbaik di dunia menurut lo siapa sih? Itu overall ya, bukan musim ini doang ya. Emang overall, dari sejarah dari semua 3 tim terbaik dunia itu siapa sih di? Overall ya. Overall itu bebas ya. Lo mau Arsenal, lo mau pilih Samsung Blowing Sao Paulo juga terserah lo. Jangan kayak Fajar lah maksa-maksa. Kalau buat gue sih Munchen, Madrid. Gue nomor 3-nya tie antara Barca sama Liverpool. Tapi Liverpool nggak di atas Munchen. Oke. Mohon maaf, emang kenyataan tuh menyakitkan. Itu kan perspektif masing-masing, bro. Iya, jadi kita lihat aja entar. Enggak. Lu bilang buka voting. Ya udah, votingnya juga belum dibuka. We'll see. Kalau lo mau buka voting. Aldi emang. Kita kayak buka voting ya, coach ya. Teman-teman nih. Kita buka voting di Instagram ya. Boleh. Nanti kita buka voting. Kalau siapa, Ron? Ya kalau gue apa ya? No. Oh enggak. Bukan. Kalau overall sekarang sih enggak overall dunia terbaik apa? Sepanjang masa, Ron. Sepanjang masa. Bukan sepanjang musim ya. Madrid, Barca, Munchen. Sebenarnya kalau MU nggak struggling beberapa musim terakhir setelah Sir Alex, ya gue masukin MU nomor 3. Bisa disetarakan ya. Iya, cuman karena struggling ini udah kegeser sama Munchen sih sekarang. Oke. Coba kalau kita tanya Fajar nih buat penutup biar seru nih. Yang pertama pasti Barcelona. Oke. Kedua itu gue bingung. Gue bingung. Liverpool dulu apa Madrid dulu? Pokoknya antara Liverpool sama Madrid itu bersaing. Jetai. Berarti 1 Barca, apa Madrid. Nah. Oke. Coba kita lihat kalau misalkan dia juara Liga musim ini, Liverpool, gue kayaknya Liverpool. Nomor 2, nomor 3 Madrid. Terus kalau Madrid juara musim ini juara tetap tie. Ya itu bersaing lah. Maksudnya nanti tujuan akhir pemain bola itu kalau nggak main di Barcelona, main di Madrid sama main di Liverpool gitu loh. Tujuan akhir. Iya kan? Podcast paling seru sih ini tapi ini. Ini udah lama sih nggak sepodcast seseru ini sih. Terakhir kita podcast seseru ini episode 10 ya. Pokoknya yang itu MU versus Liverpool lah. Iya, tapi ini podcast yang ini sih betul-betul nggak gimana? Kita nggak pernah merencanakan ada duel. Aduh, juga nggak pernah kepikiran buat bela Munchen sih. Tapi ini seru sih. Tapi nggak, Munchen sama Liverpool tetap sih. Menurut gue dan kayaknya menurut kebanyakan manusia di muka bumi kayaknya Liverpool. Iya, menurut lo. Menurut gue dan kebanyakan manusia di bumi. Iya. Menurut gue dan kebanyakan manusia di bumi. Menurut lo masih kan? Belum tentu kan kebanyakan. Enggak, klaim itu udah klaim. Kebanyakan manusia. Enggak ada klaimnya. Ini by the way, ini Komeng bakal pusing nih ngurus tuningnya nih, kita minta maaf dulu sebelumnya. Ini bakal seru banget sih. Thank you very much. Episode ini. Sound director kita. Jadi mungkin akan ada episodenya kali ya, siapa yang lebih baik, Munchen atau Liverpool. Iya. Tapi mungkin biar adil kali ya, mungkin kita harus cari Die Hard Munchen deh buat ngadepin ini. Karena kayak nggak adil aja gitu. Kalau Munchen harus dibela sama bukan Die Hard Munchen gitu. Iya, Mia. Ya harus kita cari lah nanti lah ya. Coba nanti Aaron cari lah Ron. Siapa kayak Ron? Berasa kayak mau beli telur aja, Ron cari Ron. Di Indomaret ya Ron. Tapi menarik itu. Jadi menurut gue memang perlu diperbincangkan lagi tuh antara Munchen sama Liverpool itu masih gedean siapa. Woi, closing woi, durasi. Oke deh, kalau begitu ya udah kita closing ya. Oke. Oke, Jar, closing Jar. Kalau Munchen lebih bagus Jar, kata Cito. Ini kata gua. Enggak salah dong. Jadi ya udah kita udahin aja. Kelihatan ini durasi diperpanjang karena seru banget. Ya wis, oke. Jadi buat teman-teman yang dengerin, terus dengerin, jangan lupa subscribe
follow ya di Spotify karena kita update tiap minggunya, sama di YouTube kita juga udah mulai ada ya. Udah semua ada di YouTube juga. Di YouTube ada podcast @podcastminglab. Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.